Untuk mulai bekerja dengan Microsoft Word, kita bisa double klik pada ikon Microsoft Word pada desktop atau melalui menu Start. Kita double klik pada ikon Microsoft Word. Di sini kita pilih blank dokumen. Ini untuk memulai kerjaan dokumen baru, atau bisa mulai dari beberapa template yang disediakan oleh Microsoft Word. Kita masuk ke blank dokumen. Selanjutnya kita simpan. Langkah awal sebaiknya yang dibuat adalah simpan dokumennya, save. Di sini ada tombol save-nya, atau bisa lewat file, atau bisa tekan Ctrl dan S, tekan Ctrl plus S. Di sini kita pakai file, save. Di sini ada dua menu save. Save itu untuk menyimpan dokumen dengan nama dan format dan lokasi yang sama, penyimpanannya sama. Save as ini jika kita ingin menyimpan dokumen yang sama dengan nama atau lokasi yang berbeda. Karena ini pertama kali, jadi kita save saja dulu. Di sini ada pilihan browse, ini kita akan masuk ke menu penyimpanannya. Kita browse, ini jendela save-nya, save as-nya. Di bilah sebelah kiri itu lokasi mana yang kita mau pilih untuk penyimpanan. Sebelah kanan adalah tempat penyimpanan. Jadi kita masuk ke di sini, biasanya disimpan di dokumen. Lalu kita bisa save langsung dokumen kita ini di dokumen. Jadi kalau disimpan langsung berarti dia, umpama di sini kita taruh latihan 1A. Latihan 1A ini kita akan simpan langsung di file dokumennya. Tetapi kalau mau buat folder sendiri, berarti kita klik kanan, kita new, lalu folder. Nah, kita ganti namanya latihan 1A. Kita masuk ke folder latihan 1A. Kita nama filenya kita sudah pakai latihan 1A, save tipenya Word dokumen, lalu kita save. Ya, sekarang nama dokumennya sudah latihan 1A. Selanjutnya kita sudah bisa mengetik dan mengedit. Kalau mau simpan kembali, langkah cepatnya bisa tekan Ctrl S atau langsung tekan tombol save di atas. Jadi dia akan save bagian terakhir dari dokumen yang kita ketik atau kita edit. Bagian berikutnya adalah pengaturan ukuran kertas dan margin. Ukuran kertas ini diatur di layout. Biasanya kalau salah dalam pengaturan ini, dokumen yang kita print itu akan terputus atau akan hilang sebagian jika ukuran kertasnya salah diatur. Jadi untuk pengaturannya ada ukuran kertas, ada di size, pilihan kertasnya di sini ada berbagai macam pilihan kertas, dan biasanya terputus itu ada di legal karena ukuran letter dan A4 ini dia ukurannya sama dengan yang ada di kertas yang bisa kita gunakan untuk print, ukurannya A4. Tapi untuk ukuran legal, kertas yang biasa kita gunakan untuk print adalah ukuran F4. F4 itu dia 1 inci lebih pendek dari ukuran legal. Jadi kalau ukuran kertasnya A4, maka margin yang kita atur itu sama saja, sama dengan yang nanti kita print. Jadi marginsnya topnya 1, left 1, bottom 1, right 1, kita oke, atau 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Kita oke. Ini kita ukurannya sama. Tetapi jika ukuran kertasnya itu legal, maka supaya tidak terputus marginsnya kita harus custom margin. Jika ukuran orientasi kertasnya portrait, maka bagian bottom ini harus ditambah 1 inci.
karena kertas legal dia lebih panjang 1 inci dibandingkan kertas F4 yang kita gunakan di Indonesia ya. Di negara kita kurang tidak tahu di Indonesia, jadi 1,5. Jadi 1,5 cm ini, 1,5 inci ini dia untuk ini menambah bagian yang ukuran kertas F4 kita yang sedikit lebih pendek itu. Jadi 1,5 kita oke. Sekarang hasilnya marginsnya ini 0,5, ini kanan 0,5, atas 0,5, di bawahnya 1,5. 0,5 nya itu ukuran margins yang kita gunakan, sedangkan 1 inchinya itu tambahan untuk mencegah jangan ada teks yang terputus pada saat di print. Kalau ukuran, jadi kalau orientasinya potret, berarti yang diganti margins bottom. Kalau orientasinya landscape, maka yang ditambahkan ukurannya adalah yang sebelah kanan atau right. Jadi ini kembali 1, jadi 0,5, ini topnya 0,5, leftnya 0,5, bottomnya 0, rightnya kita ganti jadi 1,5. Ukuran ini juga bisa digunakan pada format Microsoft Excel. Microsoft Excel bisa menggunakan ini, lalu kita oke. Nah, kita lihat di sini bahwa di sebelah kanan ini ukurannya jadi 1,5. Nah, ini dengan margin seperti ini maka mencegah kertas tidak akan terputus pada waktu di print. Itu beberapa dua cara yang bisa disampaikan pada video ini. Selamat mencoba. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat nomor halaman otomatis di Microsoft Word dengan beberapa kombinasi format. Contohnya pada file ini, halaman judul tidak menggunakan nomor halaman, kata pengantar menggunakan nomor halaman yang dimulai dengan nomor 2 dan formatnya adalah angka Romawi. Jadi nomor satunya halaman judul tapi tidak ditaruh, tidak tampil. Halaman kedua, daftar isi pada halaman ketiga, itu juga dengan angka Romawi. Daftar isi di sini masih kosong, kita akan buat video daftar isi otomatis pada video berikut. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan dan seterusnya, format nomor halamannya kembali ke nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Cara membuatnya beri sebagai berikut. Di sini saya sudah menyediakan file contohnya untuk kita praktekkan. Pertama-tama kita akan membuat dulu section break. Section break ini adalah memisahkan format antara satu halaman dengan halaman yang lain. Jadi halaman judul yang tadi tidak menggunakan nomor halaman, formatnya sendiri. Kata pengantar dan daftar isi formatnya sendiri, dan bagian bab 1 pendahuluan dan seterusnya sampai halaman terakhir formatnya sendiri. Pada halaman judul, taruh kursornya di bagian akhir teks, masuk ke menu layout, break, dan pilihannya next page. Ya, kita sudah membuat breaks pertama antara halaman judul dan kata pengantar. Hasilnya jika kita backspace, kata pengantar ini tidak akan tergabung ke halaman judul. Bagian yang kedua adalah antara daftar isi dan bab 1 atau pendahuluan. Ini kita klik di sini, kita buat page break, next page. Ya, selanjutnya bagian sini kita sudah punya page break yang kedua, bab 1 oke. Ya, selanjutnya pada sesudah kita membuat nomor page breaknya, selanjutnya langkah berikut adalah masuk ke
halaman kedua. Karena halaman pertama kita tidak buat nomor halamannya, kita langsung ke halaman kedua, masuk ke insert footer, lalu edit footer. Edit footer itu di sini nonaktifkan link to preview, artinya format footer ini dia tidak akan tergabung ke halaman sebelumnya atau halaman judul. Hilangkan. Oke. Sesudah itu berarti kita sudah bisa mulai memasukkan nomor halaman. Masuk ke insert, page number, formatnya ini untuk bagian kata pengantar, itu formatnya tadi kita menggunakan angka Romawi kecil dengan halamannya dimulai dari halaman 2, start at 2, lalu oke. Sesudah itu kita masukkan ke pilihan sini, jadi bisa di top, bisa di bottom, atau ini saya pilihnya di bottom, dan plain 2 di bagian tengah bawah. Klik. Nah, sekarang halaman 2 sudah muncul, sedangkan di halaman 1 tetap kosong. Berikutnya daftar isi juga jadi 3. Pada bagian pendahuluan angkanya otomatis 4 dengan format biasa, tetapi kalau umpama mau digunakan terus 4, ya 4. Kalau mau diganti dengan format 1, di sini kita akan menggantinya dengan angka 1. Tinggal masuk kembali ke insert, pick number, format numbernya diganti, formatnya format number biasa, terus start at-nya 1, lalu oke. Jadi sebelum pengaturan formatnya, saya ulangi tadi, kita atur dulu page break-nya, kemudian diatur footernya, lalu tinggal kita masukkan nomor halamannya. Hasilnya seperti ini. Halaman judul tidak ada nomor halamannya. Kata pengantar dimulai dengan 2 Romawi, 3 Romawi. Selanjutnya bab 1 itu nomor urut 1, 2, 3, seterusnya sampai selesai. Demikian video tutorial kali ini, semoga membantu.